Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dari malam di acara Aiman, ada satu hal yang menarik sahabat, dan ini sesungguhnya sudah bisa dipastikan bahwa memang Roy Panji CS ini akan meradang di penjara. Di mana dalam acara itu ahli forensik dihadirkan, dan itu memberikan penegasan kepada kita semua atas upaya Roy Panji selama ini menyesatkan masyarakat terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tanda tangan yang tertera di ijazah tersebut yang ditampilkan di layar itu dinyatakan bahwa itu otentik dan identik dengan yang aslinya sahabat. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang saya kira penting untuk disimak. Sebab ini sekali lagi membuat para pemburu ijazah ini kotar-kotir, dan termasuk Roy Panji sepanjang pembahasan soal itu selalu nyelotup, seolah-olah mau mengacaukan pemaparan daripada sang ahli ini. Sekaligus dia meremehkan sesungguhnya kapasitas yang dimiliki oleh ahli forensik ini. Tetapi akhirnya di ujung pembicaraan Aiman pun nyelotup bahwa ini betul-betul membuat Panji bisa meradang di penjara sahabat. Untuk lebih jelasnya kita mendengarkan secara bersama-sama penjelasannya. Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya contoh. Ini contoh yang palsu ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear. Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, Ya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang kalau Perlu, gitu Pak. ijazahnya Jokowi Sebentar, Pak. Saya jelasin serahkan aja. langsung ke Pak Indro aja udah. Oke, siap. Saya Ya, siap, Pak. toh. Kalau siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya tanya dah. Tapi Anda mungkin berbeda dengan Puslapor karena Puslapor udah mengatakan itu identik. Ya gini, Pak. Puslapor menyatakan A, jadi identik. Nah, kalau memang nantinya ini diperiksa oleh pihak yang ditunjuk, apakah itu tim forensik? Karena gini, saya buka dulu Pak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa laboratorium forensik, khususnya forensik dokumen. Swasta? Bahkan enggak, dia berada di dalam lembaga, ada alatnya. Enggak ada Jadi di luar lembaga. Divisi laporan forensik. Contoh misalnya di imigrasi. Oke. Pegawai di sana dia ada pengadaan divisi laboratorium. Dia ada alatnya sama kayak lapor. PSI 8.000. Nah, data yang saya dengar dengan teman-teman Foster yang mengadakan alat itu, salah satunya di BI juga ada. Ya, untuk uang bagian, mungkin ya. bagian laporan forensik itu ada labnya, datanya. Ya. Itu alatnya lebih canggih. Dia VSI 9.000. Oke. Kalau di lapor itu VSI 8.000. Nah, itu bisa apa nantinya? Saya atau tim yang sudah ada laboratorium ditunjuk untuk periksa ijazah tersebut. Gitu. Itu bisa ditunjuk, Pak. Gitu. Nah, sekarang kembali kepada yang Iya. teman. Bagaimana Mas Roy bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, tetapi tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi? Itu kan logika sederhana. Oke. It's a Makanya very disinilah- basic question. Disinilah miss-nya. Silakan. Disinilah miss-nya. Ketika ini fisik berubah jadi elektronik. Ya. Dasarnya dari foto. Clear. Nah, metodologi pemeriksaan forensik itu ada alatnya dalam memfoto. Tadi yang tadi materi coba tunjuk. Oke. Yang materi tadi Pak izin. Yo, terima kasih. Nah, sama Pak. Karena ini Silakan. dikatakan asli yang oleh materi. si Andi Aswan. Siap. Yang materi, Ya, materi. ini asli. Oke, kita lihat ya apa rekan-rekan di sini atau pemirsa. Oke, ini yang metra ini. Antara kiri dengan kanan. Yang kelihatan asli yang mana? Kelihatan asli. Secara sekilas. Karena hasil dari foto. Sebelah kanan. Yang kelihatan asli ya. Yang lebih rapi sebelah kanan kalau saya lihat. Secara foto. Kiri atau kanan? Oke, nah. Kalau secara foto, Iya, yang sebelah paling kiri. bawah kiri kan. Nah, Kiri karena ada ininya. ada hologram. Hologram, Nah, inilah oke. foto. Kita pasti cenderung yang kiri yang asli. Ya. Padahal yang asli ada sebelah Kanan. Kanan. Oke, karena karena
beda tata cara fotonya. Inilah miss. Ketika teman-teman ambil dari foto sandi yang menggunakan alat canggih, dianalisis, akhirnya ada miss di situ Pak. Loh iya memang itu nggak keluar apa namanya? Nah, ini Nggak jasanya. keluar. Tadi Anda belum jelasin. Kaitan dengan ijazah Ratu Atut itu apa? Nah, kalau tadi teman-teman yang ada di sini ambil objek yang diperiksanya, Oke. itu Nah, ini ada misalnya. keterbatasan gitu. Nah, Ini palsu atau asli? ya tahu. Ini di foto tidak kelihatan cap stempel ya? Iya, Anda pernah jelas. melakukan analisis ini? Enggak, tidak pernah. Oke. Sebentar dulu, kenapa sih tidak pernah? Saya belum pegang. Kalau ditanya, Pak Hendro, hasilnya asli atau palsu? Saya jawab, saya tidak mencatatkan itu. Karena saya belum periksa. Nah, kalau saya bilang asli, palsu, belum saya periksa, itu Oke. namanya konyol. Pak Indro, kalau ada orang, Pidana. Ya, nah, itu, Pak. Iya. kalau ada orang berani menyatakan di depan jutaan rakyat, ini scan asli. Boleh nggak kayak gitu? Scan asli, padahal hasil aslinya ini. Tapi dikatakan ini scan asli. Tapi padahal nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke. Ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Oke, jadi gini, kita secara umum jangan terbawa dan informasi. Di sini ya. Boleh enggak? Sebagai Ini masyarakat siaran live harus loh. cerdas menyerap informasi. Iya. Ketika Boleh ada nggak? orang menyatakan asli, kan kita belum tahu itu asli atau palsu. Maka jangan terbawa. Ketika misalnya, saya misalnya bukan seorang ahli forensik dokumen. Saya bukan seorang ahli forensik dokumen. Ya, saya nyatakan asli. Yang lain pada ikut asli, padahal kita belum tahu nih asli atau palsu. Akhirnya terbawa isu ini menjadi ramai seperti sekarang. Iya. Nah, clear ya. Nah, Lah ijazah aslinya nggak pernah keluar. disinilah ya, gini. Memang tidak keluar. Ya, bentar. Memang tidak keluar. Itu adalah haknya. Nah, untuk biar bisa keluar, maka diberikanlah kepada yang berkompeten. Serahkan pertama diminta oleh pihak kepolisian, diminta atau kejaksaan atau oleh pengadilan. Oke. Nah, contoh Tunjukkan seperti ya. sekarang nih. Tunjukkan Apakah tim yang tersangka ini menjadi bebas? Bisa saja. Ketika sudah terdakwa atau terdakwa tersangka. Nah, pas kapan? Nah, Ini itu bisa urut-urutan aja ngaco ini. Dengan apa? Ketika hasil lapor dibandingkan dengan yang independen. Iya tuh. Gitu. Nah, apakah nanti menjadi Terpidana dulu hasil yang katanya. mendukung lapor atau tidak? Baru Nah, itu tersangka. dibicarakan di situ. Oke. Gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan nggak semua orang mau menunjukkan. Harus jadi tersangka dulu, nanti terdakwa baru kemudian ditunjukkan. Saya nggak tahu nanti. Saya mau nanya satu. Siap. Satu, dikit aja. Mas punya BNSP nggak? Belum, saya enggak. BNSP itu apa? BNSP itu apa? Gini, Sertifikasi peneliti ada nggak? Oke. gini. Belum ya? Belum. Waduh, Badan Bentar, Pak. waduh nggak jadi dong, nggak jadi pakai ini. Mau saya pakai tadinya. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti bisa. Enggak, tapi gini, ini waktu Biar tidak sesat, Bentar, biar saya mau tidak tanya dulu. sesat. Artinya Tadi begitu. kaitan ke Ratu Nanti Atut, Anda biar mengatakan latihan apa? dulu sama Tapi- Lisa. Saya klarifikasi dulu. Enggak. Bahwa abang ini karena berdasarkan pengalaman di forensik kan. Betul. Monggo silakan. Oke. Enggak, tadi yang soal itu Anda belum selesai. Ratu Atut itu Anda Mana mengatakan ini? apa itu? Ya disitulah Ijazahnya. bahwa ijazah itu adalah identik. 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 Oke. Itu asli. Apa yang Anda teliti waktu itu? Tanda tangannya. Tanda tangan. Tanda tangan. Fokus hanya di tanda tangan. Tanda tangan saja. Capnya enggak? Enggak. Hanya tanda tangan. Karena diminta langsung oleh pihak Polda adalah hanya tanda tangan saja. Oh, oke, ada. Nah, maka nanti ketika nanti kasus yang Presiden kita Jokowi ke-7, maka dimintalah keseluruhan objek unsur dokumennya dari kertas, dari cetakan, tanda tangan dan cap stempel. Dan perlu pembanding yang benar-benar genuine dan asli bukan fotokopi. Gitu. Pertanyaannya tanda tangannya asli atau tidak? Itu Kalau aja. kalau ini asli. Ya udah. Jadi gini, mungkin teman-teman lihat yang di bawah ini, nah, 3 tanda tangan ini tanda tangan dari kartu keluarga, ini tanda tangan depan penyidik, ini yang di kampusnya. Secara umum kita melihat adalah bentuknya beda-beda. Tapi seorang grafonomi yang lihat apa adalah behavior atau kebiasaannya. Ya, dari tarikannya, dari selain kemiringannya, dari density kerapatan. Ini tanggal yang berbeda, ini dengan ini. Ini Ya. rektor. Sorry, ini apa nih? Ini rektor, tanda tangan rektor. Rektor. Oh, ini sama rektor juga ya? Ya, rektor Cuma juga. sebagai kepala keluarga mungkin ini kakak ini ya? Kakaknya. Ini waktu diperiksa mungkin? Ya ini ya di depan penyidik dia. Bawa mic Mas penyidik. Ade, bawa mic. Oke, jadi Ya tiga-tiganya inilah ya, beda. kan kadang-kadang kan Mas Roy ini selalu ngomong Ya. pletot gitu. Nah ini pletot nih. Oh iya. Ini pletot nih kan. Ya betul. Nah, contoh ya. Oke. Ciri khasnya tanda tangan ini di mana? Gitu. Ciri khas atau behaviornya.
Yaitu pada bagian terakhir ini dia tipis, walaupun Ya, bentuknya ya. berbeda. Ya, kalau ini mungkin dari tintanya, pulpennya segala macam bisa ya. Oke. Gitu. Oke. Ya, untuk menentukan asli palsu itu ada ditentukan 12 unsur grafis grafonomi, secara umum maupun khusus. Gitu. Oke, tapi udah waktu itu dilakukan dan Sudah. itu identik. Identik. Tidak berhak untuk mengatakan asli atau tidak. Tidak. Bahkan UGM pun tidak. Enggak, kalau game berhak. Karena Bukan maksud saya UGM itu tidak UGM berhak tapi tidak kemudian serta merta itu asli palsu. tidak boleh diakui bahwa itu asli walaupun UGM ngomong seperti itu. Betul. Yang boleh memiliki validitas bahwa itu asli atau tidak adalah pengadilan nanti. Betul. Hakim. Ya. Oke, baik. Ini yang harus dipahami oleh Oke, teman-teman silakan, Pak. sini. Baik, makasih. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat sendiri ya, betapa Panci selalu nyelutup di tengah-tengah pembicaraan ahli forensik ini. Dia terus-terusan sangat meremehkannya, tetapi akhirnya apa yang dijabarkan ini menjadi neraka buat mereka semua sahabat. Dan saya mau yakini bahwa penjelasan ini menjadi penutup dari seluruh diskursus yang terjadi selama ini, memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa dia akan berada di penjara. Apalagi sudah ada juga pernyataan daripada Pak Jokowi bahwa dia tidak menginginkan adanya perdamaian, dia mau ada persidangan nanti di pengadilan sehingga kemudian membuktikan bahwa ijazahnya asli di depan seluruh publik, tetapi diikat oleh satu keputusan lembaga negara. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.